Pemirsa, 16 desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tim SAR gabungan mengoptimalkan jalur udara untuk proses penanganan bagi warga yang terjebak. Tim SAR gabungan menggunakan helikopter untuk memenuhi kebutuhan pasokan bagi warga Luwu, Sulawesi Selatan yang terisolir di 16 desa yang terisolir pasca diterjang longsor dan banjir bandang. 3 unit helikopter yang dikerahkan merupakan milik TNI Angkatan Udara, Polda Sulsel, dan BNPB. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan upaya evakuasi ribuan warga yang masih terisolir yang berada di Kecamatan Latimojong serta Kecamatan Suli Barat, Luwu, Sulawesi Selatan. Salah satu upaya evakuasi yang dilakukan yakni dengan menggunakan kapal karet dan Flying Fox. Tim SAR gabungan dari Basarnas, SAR AL, dan relawan mengevakuasi puluhan warga korban banjir di Kecamatan Suli Barat dengan menyeberangi sungai. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Pemkab Luwu juga mengerahkan sejumlah alat berat untuk membuka akses jalan. Dan pemirsa, dari data sementara BNPB, sebanyak 210 warga korban tanah longsor di Kecamatan Latimojong berhasil dievakuasi selama 2 hari terakhir dengan menggunakan helikopter. Sementara itu, pemirsa, pasca peristiwa banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pemerintah melalui BNPB terus memastikan kebutuhan logistik warga Kecamatan Latimojong yang aksesnya sampai dengan saat ini masih terputus. Dan berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dan juru kamera Rudi dari Posko Induk Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sudah lebih dari 5 hari pasca peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kini pemerintah bersama dengan BNPB dan berbagai stakeholder terus mempercepat dan memaksimalkan masa tanggap darurat yang telah dipasang ataupun telah ditetapkan selama 1 bulan terakhir. Dari posko induk yang berada di alun-alun Kota Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kita akan membahasnya sedikit bagaimana update terkini, khususnya menjadi kekhawatiran masyarakat mengenai daerah terisolasi dari Kecamatan Latimojong bersama dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, ada Bapak Majen TNI Fajar Setiawan. Pak Fajar. Selamat siang, Mas. Ya. Selamat siang, Pak Fajar. Pak Fajar, mengenai kekhawatiran publik dulu, Pak, kita menjawab karena ada daerah terisolasi. Kabarnya kan Bapak sempat bermalam di sana, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya kondisi terakhir seperti apa, Pak? Baik ya, Mas. Jadi kecamatan yang kita ketahui bersama, Kecamatan Latimojong itu ada 12 desa yang terdampak. Dari 12 desa ini kita sudah mapping, kemarin kami sudah bermalam di sana, di kantor kecamatan, dan sudah ada briefing dengan Pak Camat, beberapa kepala desa, dan aparat TNI Polri yang menyatakan bahwasannya dari 12 desa yang terdampak, itu sudah 8 desa bisa terakses logistik melalui udara, melalui heli. Per hari ini ada desa satu lagi yang terakses, sehingga praktis tinggal desa yang belum bisa terakses. Tapi jangan salah menelaah bahwasannya seluruh desa sudah bisa diberikan support kebutuhan dasar berupa permakanan ya. Hanya saja kita belum bisa mendarat di 3 desa, di antaranya ada Desa Lambanan, Desa Tabang, dan Desa Tok Baru. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama Desa Tok Baru ini, kemudian Lambanan, dan yang ketiga adalah Tabang yang sudah terakses. 3 desa ini sudah terakses begitu ya, Pak? Enggak, belum. Yang kita akan upayakan hari ini sampai dengan besok, memastikan bahwa kecukupan logistik masyarakat, khususnya kebutuhan dasar, tercukupi. Termasuk di dalamnya, bila ada warga masyarakat yang harus dievak, itu kita akan ambil di 3 desa tersebut. 9 desa praktis sudah bisa kita support logistik dan sudah terbawa masyarakat yang harus dirawat lanjutan di rumah sakit kota. Pak Fajar, mungkin secara garis besar saja, Pak, karena Bapak sempat di sana, untuk sebenarnya kebutuhan logistik dan energi di sana sebenarnya sudah cukup aman selama masa tanggap darurat ini. Baik, relatif yang di kecamatan terdampak ini secara dasar sudah tercukupi pada skala minimal. Namun demikian perlu kita support karena tetap harus berkelanjutan ya. Sampai dengan hari lusa insya Allah masih tercukupi, tapi ke depan kita harus support ulang di seluruh titik yang bisa dirati heli.
Nah, Pak, untuk masyarakat sendiri, baik yang sedang sakit saat ini, bagaimana Pak? Apakah proses evakuasi masih akan terus berlanjut dan sampai kapan Pak? Tetap prioritas kami adalah pemenuhan kebutuhan dasar dengan evakuasi orang yang sakit, kemudian usia lanjut maupun lansia, balita, sehingga kita pastikan masalah pemakanan nggak ada masalah dan yang sakit harus terbawa evak ke rumah sakit kota. Pak Fajar, terakhir ini karena memang menjadi perbincangan netizen begitu ya Pak, ya kekhawatiran karena ada desa terisolasi yang mungkin dianggap tidak dapat terjamah. Sebenarnya pesan dari Bapak yang sudah ke sana seperti apa sih Pak untuk menyampaikan kondisi sebenarnya Pak? Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan semua, pada dasarnya 12 desa sudah terakses logistik secara terbatas. Dimaknai bahwa mereka tidak kekurangan makanan, hanya saja butuh suplai makanan untuk hari berikutnya. Kami masih berupaya di 3 desa ini. Andai saja nanti juga timbul kendala, kami sudah mendapat instruksi bahwa kami akan mengajak teman-teman TNI Polri untuk mengakses via jalan darat menggunakan manusia untuk harus sampai ke titik lokasi tersebut apabila heli tidak bisa masuk ke sana. Baik. Terima kasih Pak Fajar untuk kesempatannya dan informasinya. Nah pemirsa, mengenai update terkini memang pasca peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, ini update terakhir bahwa sebanyak 12 orang ini meninggal dunia akibat peristiwa bencana ini, dan pemerintah bersama dengan BNPB dan berbagai stakeholder terus memaksimalkan masa tanggap darurat dengan memastikan prioritas utama mengenai keselamatan dari masyarakat sekitar dan update untuk kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat yang akan dipasang ataupun ditetapkan selama 1 bulan ke depan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Insan Suwardi, Rudi, Metro TV.